saya tidak mengharuskan untuk percaya ya, saya tidak mengharuskan untuk percaya, tapi amati saja bahwasanya yang saya terima di Sendang Bengkung ini, Merapi itu adalah Sugiri Sastra. Sekali lagi, Merapi itu, Gunung Merapi ini adalah Sugiri Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Sekilas saya akan menceritakan ya, itu banyak sebuah pandangan mengenai di mana tanggung jawab Nujum Ajar Panditorsi. Kalau saya larikan lagi itu ke arah Wikawiku Sabdo Panditoratu lah. Saya menyimak ada sebuah kata ratu. Kalau ratu sih sekarang kecenderungannya kurang populer, bukan berarti tidak ada ya, namun kurang populer. Sebenarnya tawon aja itu kan ada ratunya. Tawon itu lebah. Lalu rayap itu juga ada ratunya. Lah kita sudah disimbolis, diberikan simbol yang saya maksud bahwasanya kewan saja itu ada rajanya. Lah kok manusia itu sekarang tidak mau ada rajanya, maunya merajai. Lah sekilas saya melihat komentar dari Kanjeng Sultan Sinuwun ingkang kaping sedoso, atau ada yang menyebut itu Ngarso Dalem ingkang kaping sedoso, Raden Mas Herjuno Herjuno itu yang lalu diwisuda menjadi Hamengkubuwono ingkang kaping sedoso dalam menanggapi Merapi itu katanya biasa saja, akan begitu-begitu saja. Nanti kan kalau sudah itu terpenuhi nggak akan meletus, karena itu ya biasa saja, hanya akan menutup yang tergali. Nanti kalau yang tergali sudah rapet, ya sudah akan berhenti lah. Sementara yang tertutup digali terus. Nah, mestinya penalaran kita sampai ke situ kan. Saya akan sedikit menceritakan bahwasanya itu wajar, yang namanya bahasa menyejukkan ya seperti itu. Bahasa yang menyejukkan, yang memberikan sebuah harapan kepada masyarakat dengan tujuan yang dimaksud itu adalah hangayemi, namun tidak boleh hanya ngeyem-yemi. Lah kalau ngeyem-yemi beda kan, ngeyem-yemi agar dia ayem tapi tanpa ada solusi, begitu loh. Ya saya nggak akan menjelekkan siapapun, apalagi beliau kan sultan ya. Hanya yang namanya Patokeng Negoro itu, sekali lagi, Pancreng Negoro itu kudu bisa dadi usus kali weteng segoro. Sekali lagi, Pancreng Negoro iku kudu dadi usus kali weteng segoro. Sudah jamak lan lumrah, artinya weteng segoro itu ya jembar samudrane, agung palimarmane, ngayemi. Namun yang saya katakan jangan jadi yem-yemi tok gitu loh, harus ada solusinya. Lah yang didambakan oleh masyarakat ini tentunya ya termasuk Sri Sultan juga ya tidak hanya ngeyem-yemi, namun bagaimana erupsi, kalau dikatakan meletus nggak boleh, erupsi ini bisa terhentikan. Saya kalau nggak keliru pernah membuat konten kalau mau ya, sebab Jer Basuki Mawa Beosa telah mengatakan beberapa Nujum Ajar Panditorsi yang ada di wilayah Yogyakarta itu mengitari arah jarum jam balik dari Yogyakarta sampai dengan tepung lagi ke Yogyakarta, ya otomatis melalui Sleman, melalui Magelang, lalu ya antara itulah kabupaten yang terdampak itu semestinya dikitari dengan jarum jam terbalik. Itu menurut saya setidaknya ada upaya yang Kawogan itu melaksanakan itu, lalu mengadakan memetri atau sesaji gitu. Jangan sampai kita
sudah ada sesaji, namun taruhlah tidak tahu maknanya sesaji, apalagi hakikatnya sesaji, begitu loh. Kalau dulu kan masih ada Mbah Marijan, mungkin masih ada tepat, itu pun menurut saya ada sebuah hal yang nyatanya itu tetap meletus kan. Artinya Mbah Marijan merupakan pahlawan secara umum, namun kenyataannya dalam mempertahankan itu sampai jebol, dan dia itu kurukan Awu Merapi, begitulah. Semoga arwahnya kalau kata Pak Kiai diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, begitu, atau diterima oleh Tuhan yang Maha Esa dalam menjaga melaksanakan statement Gunung Merapi untuk tidak berkelanjutan dalam erupsi dan apalagi meletus. Saya akan mengulas lagi bahwa Pancerengnegoro ini adalah, kalau kata Pak Kiai itu satu ulama, ya, dua umaro, ini pancereng masyarakat, ya. Masyarakat akan sejahtera dan tidaknya itu ditentukan oleh dua ini, kalau kata Pak Kiai, ya. Kalau kata saya, wikawiku sabdo pandito ratu, artinya sabdanya pendeta dan sabdanya ratu ini harus tetap ditimbulkan terus. Lah, sudahkah sekarang Yogyakarta, Surakarta, lalu Mangkunegaran, lalu Paku Alam ini ya berpegang teguh kepada wikawiku sabdo pandito ratu, sehingga tidak jemek, tidak lembek. Artinya yang dikeluarkan kata-kata raja dan kata-kata pendeta tidak sama dong dengan tukang aduk yang di belakang saya, taruhlah, ya, dengan kita-kita, dengan kamu-kamu, ya, taruhlah wikawiku sabdo pandito ratu mesti ada bobotnya, jangan hanya ngeyem-yemi. Lah, saya akan menguraikan sedikit karena itu bahasa pengayom lah, bahasa Nalendra, ya, atau raja atau sultan, terserah saja. Namun kalau saya bahasa pertapaan beda. Saya punya hak pula dalam hidup. Setiap manusia tentu ada hak, ya, dan dilindungi undang-undang, dilindungi hukum, termasuk juga dilindungi Tuhan yang Maha Esa. Saya akan mengutarakan oleh saya dalam melakukan tapa brata atau semedi di Sendang Bengkung ini. Saya akan menguraikan bahwasanya ilham yang saya terima, saya tidak mengharuskan untuk percaya, ya, saya tidak mengharuskan untuk percaya, tapi amati saja bahwasanya yang saya terima di Sendang Bengkung ini, Merapi itu adalah Sugiri Sastra. Sekali lagi, Merapi itu, Gunung Merapi ini adalah Sugiri Sastra. Su itu bagus, giri itu gede atau gunung, sastra itu tulisan. Ya, sekali lagi, su itu bagus, giri itu gunung atau gede, sastra itu tulisan. Lah, artinya kemungkinan besar tulisan yang besar dalam tatanan agung Nusantara, atau sering disebut-sebut dalam para ya sekarang pendeta ider, pendeta yang tidak ider kan banyak sekarang ini. Pendeta ider ya pendeta yang mempret-mempret gitu loh. Kalau saya dikatakan pendeta ider, monggo saja. Pendeta ider jadi YouTuber dan sebagainya, monggo saja. Namun saya tidak YouTuber murni. Artinya ada sela-sela waktu saya meluangkan, tidak mencari penghidupan atau mencari makan melalui makam, atau saya ibaratnya YouTuber murni, namun di sela-sela saya semedi baru saya lontarkan. Lah, dalam semedi saya bahwa sekarang Merapi itu Sugiri Sastra. Sugiri setelah saya ungkapkan adalah catatan besar, sastra itu adalah catatan, Sugiri adalah gunung, ya, artinya catatan yang besar mengenai tatanan agung Nusantara. Kalau sekarang pendeta ider yang saya katakan, ya, jangan menganggap bahwasanya di dalam kejawen itu banyak, tidak ada, atau setulus-tulusnya semua. Tidak ada yang mencari hidup dalam kejawen. Yang mencari hidup dalam agama juga banyak, begitu. Yang mencari hidup dalam cerita-cerita kejawen juga banyak. Lah, nih saya tahu batas, saya menghindari hal-hal yang demikian. Saya perlu menyampaikan bahwasanya Merapi itu Sugiri Sastra atau Sugiri Sastro, yaitu adanya catatan besar. Catatan besar ini tentu bersandar di antara gunung, sekian gunung di Indonesia bersandar kepada Gunung Merapi. Artinya ini catatan besar, manakala nanti Merapi itu akan meletus. Kalau sekarang kan baru erupsi, itu tentu catatan besar Nusantara akan
akan menjadi atau akan terwujud. Catatan Besar Nusantara yang termaksud apa? Ya digali sendiri, namun rujukan dari saya itu yang namanya Catatan Besar Nusantara itu mijile tatanan zaman adil, atau dengan kata yang lugasnya mijile sang ratu adil. Siapakah ini? Mungkin itu ratu ditafsirkan wanita, mungkin apa Putri Pambayun dan sebagainya, monggo saja, itu terserah jenengan. Namun Merapi ini adalah merupakan Giri Sastro, Sugiri Sastro ini yang menentukan catatan besar di bumi Nusantara ini akan ada munculnya tatanan zaman adil manakala Gunung Merapi sudah terbelah menjadi dua. Ini sudah nggak tedeng aling-aling. Ini catatan dan apa taruhlah tutur rakyat telah melegenda bahwasanya nanti akan terbelah menjadi dua, lalu abunya ngalor ngidul ngulon gitu, dan ambunya itu banger katanya lah. Ini diantara catatan yang menjadi sawat tombalambil. Sawat tombalambil itu apa? Ya buah bibir masyarakat, ya buah bibir masyarakat bahwasanya Merapi kalau sudah meletus tondo sabdo palon nagih janji, umpamanya seperti itu loh. Lah ini merupakan Sugiri Sastra. Lah lalu manakala kapan Mbah umpamanya tanya ke saya, jenengan itu sebagai sang Sutopo yang hanya penita eber atau dan sebagainya, nggak masalah itu. Kapan saya mendapat wangsit di sini karena saya lapar dan dahaga, tentunya sering lapar dan dahaga, atau porsi saya sebagai orang pertapan, bukan orang yang tapa saja kan capek ya, tentunya kan perlu hiburan ya enggak. Saya Nanang ini, nah, jadi kan perlu hiburan. Jadi saya akan mengatakan bahwasanya kapan manakala meletus lah, saya tetap catatan sejarah Nusantara ini akan terwujud, akan meledak pada saat Kafat Nawa. Kafat itu hitungan menurut saya minggu, janjemna itu 5, Nawa itu 9. Kemungkinan ya, kemungkinan ini nggak boleh dipastikan, adalah hari Minggu Wage atau hari Minggu Pahing lah. Ini saya tidak menakut-nakuti, namun saya memberikan rujukan untuk waspada secara seksama bahwasanya Merapi dimungkinkan manakala akan menggugat atau mewujudkan catatan besar Nusantara ini, ya tentunya pada hari Kafat Nawa atau tafsir saya mengatakan Minggu Pahing atau Minggu Wage. Mengapa Minggu Pahing? Karena Minggu itu 5, Pahing itu 9 ya. Saya nggak mengaitkan kalau 5 dengan 9 otomatis 14 jenjemnya. Namun bisa jadi hari Minggu Wage, Minggu 5, Wage 4 berarti 9. Berarti Kafat saya tafsirkan Minggu, Nawa Minggu yang ada hitungannya 9 lah. Disitulah mungkin Sugiri Sastra akan meletus, mencatat sejarah, mengubah sejarah Nusantara dari tatanan, kalau sekarang itu tatanan kemarin itu Orde Baru ke Reformasi, mungkin ini reformasi kepada berubah menjadi tatanan zaman adil lah. Ini fase ya, tidak bisa dipungkiri. Artinya memang zaman ini harus berubah sesuai fasenya, sesuai kehendaknya, tentunya melalui rapat para gaib, para manusia, dan juga direstui atau diridui oleh Tuhan. Jadi intinya saya nggak muluk-muluk. Untuk saat ini memang saya meyakini Merapi pasti akan meletus lagi. Artinya berbeda dengan keterangan Sri Sultan begitu ya, yang hanya akan erupsi nanti menutup rongga-rongga yang terambil, dan lalu setelah ditutup diambil lagi, kan nggak ada habis-habisnya ya kan. Lah jadi ini rasional kita kan seperti itu. Lah lalu erupsi ini adalah odo-odo, dan nanti ketika akan memberikan Sugiri Sastra atau catatan perubahan sejarah Nusantara ini pada hari Minggunya apa? Kemungkinan tafsir ini nggak boleh dipastikan atau saya dianggap ramal. Tafsir saya adalah Minggu Pahing atau Minggu Wage.